Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfa Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, usai keberhasilan kepolisian dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk panitia kerja untuk menjamin penuntasan kasus tersebut dengan transparan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Usai keberhasilan kepolisian dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk panitia kerja atau Panja untuk menjamin penuntasan kasus tersebut dengan transparan dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan agar capaian ini menjadi langkah awal penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan agar penanganan perkara ini harus terus diperkuat melalui sinergi antara Polri dan TNI dan menerapkan mekanisme pengadilan koneksitas yang mengacu pada ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP untuk memberikan keadilan terhadap korban. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Kedua, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan perkara kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus dengan memenuhi ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. Selain itu, Komisi 3 juga memberikan perhatian serius terhadap aspek perlindungan korban dengan mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, keluarga korban, dan juga rekan kerja yang berada di organisasi yang sama, serta meminta adanya jaminan pelayanan kesehatan terbaik untuk membantu proses pemulihan yang optimal bagi korban. Ferdian dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah ketegangan global yang berpotensi memicu fluktuasi harga minyak dunia, Komisi 12 DPR RI memastikan harga BBM nasional tetap stabil menjelang Lebaran 2026 serta menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Di tengah ketegangan global yang berpotensi memicu fluktuasi harga minyak dunia, Komisi 12 DPR RI memastikan harga BBM nasional tetap stabil menjelang Lebaran 2026, serta menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menjelaskan, kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas harga energi nasional. Rohmat menegaskan, kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan menjaga harga BBM tetap terjangkau dan berkeadilan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Komisi 12 DPR RI berkomitmen terus mengawasi kebijakan energi nasional agar stabilitas harga dan pasokan BBM tetap terjaga, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri. Ya, saya pastikan APBN kita cukup. Ya, jadi dan alhamdulillah ternyata Trump pun di Amerika di demo juga ya, karena masyarakat Amerika tidak ingin kenaikan BBM. Jadi saya kira Trump juga tidak pengen perang lama-lama. Kita doakan semuanya aman. Jadi kami pastikan BBM tidak naik. Ya, karena BBM yang berkeadilan, BBM yang terjangkau untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena kita menjaga pertumbuhan ekonomi kita. APBN kita pun aman. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, tingkat inflasi Indonesia pada awal 2026 masih terkendali, di kisaran 2 hingga 3% secara tahunan. Pemerintah bersama PT Pertamina terus menjaga distribusi dan ketersediaan BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. Dari Banten, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Apresiasi langkah pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat dalam memperkuat transparansi pengelolaan APBD yang dinilai berhasil membangun tata kelola anggaran yang lebih efektif, akuntabel, serta efisien. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat
dalam memperkuat transparansi pengelolaan APBD. Pemprov Jawa Barat dinilai berhasil membangun tata kelola anggaran yang lebih efektif, akuntabel, serta efisien. Meski demikian, sejumlah catatan seperti pengelolaan Bandara Kertajati masih menjadi perhatian serius. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Andi Ahmad Dara, menilai adanya perubahan positif dalam pola pengelolaan pemerintahan di Jawa Barat. Pola kerja yang lebih terbuka ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola anggaran negara maupun daerah. Yang mungkin perlu menjadi satu catatan, transparansi ini yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan ini kalau bisa diketuk tular kepada pemerintahan daerah yang lainnya. Tentunya ini merupakan satu budaya yang akan berdampak positif ya, terhadap penggunaan anggaran daripada APBN dan APBD kita. Di sisi lain, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon menyoroti persoalan operasional Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Saat ini, BIJB masih dikelola Pemprov Jawa Barat dan membebani anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Bagaimana nanti dipercepat untuk operasionalnya dipindahkan dulu ke Angkasa Pura, supaya beban operasionalnya bisa berkurang dulu. Dari Jawa Barat, Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan tata kelola pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tidak hanya menjadi pusat pembentukan karakter dan nilai keagamaan, pesantren juga merupakan pilar pemberdayaan masyarakat yang harus didukung dengan regulasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Tentunya informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Kemenangan sejati di Idul Fitri adalah ketika kita mampu menjaga kebaikan, kejujuran, dan kepedulian. Mari jadikan hari suci ini sebagai awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Idul Fitri adalah momentum pencucian diri dan penguatan moral. Mari kita buka lembaran baru dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Semoga kita senantiasa menjaga kehormatan, etika, dan integritas dalam setiap amanah. Sebagai wakil rakyat, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali di TVR 17, di samping penguatan tata kelola pesantren, DPR RI juga memandang peningkatan kesejahteraan guru madrasah sebagai langkah strategis dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing. Tata kelola yang kuat dan dukungan nyata bagi para pendidik menjadi wujud dari kehadiran negara dalam memperkokoh fondasi pendidikan keagamaan demi masa depan generasi bangsa. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pesantren dan madrasah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga ini berperan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun demikian, pengelolaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, status kelembagaan, hingga sarana dan sumber daya manusia. Di Kabupaten Majalengka, terdapat sekitar 140 pondok pesantren yang memerlukan dukungan berkelanjutan.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan keagamaan secara komprehensif dan terstruktur. Dalam kunjungan kerja ke pesantren Al-Mizan Majalengka, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan dukungan negara terhadap pesantren dan madrasah. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan, pesantren kini memperoleh perhatian serius dari pemerintah, termasuk melalui pemetaan berbasis data dan sistem klaster. Menurutnya, validitas dan akurasi data menjadi faktor kunci dalam memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, baik dalam bentuk dukungan anggaran, pendampingan manajemen, maupun perbaikan infrastruktur. Selain aspek tata kelola kelembagaan dan infrastruktur, perhatian juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru madrasah. Pesantren mendapat perhatian serius dari Pak Prabowo, mulai kita membuat semacam klaster mana pesantren yang di atas 5.000, mana yang 2.000, mana yang 1.000, mana yang 500, lalu umurnya. Nah dari sana kita akan mendapatkan mana pesantren yang mendapatkan bantuan, tapi ada pesantren yang hanya mendapatkan pendampingan. Salah satunya adalah pendampingan pembangunan struktur bangunan. Teman-teman PUPera telah turun, lalu juga beberapa kementerian telah turun. Saya yakin akan ada perbaikan ke depan. Dan di Komisi 8, data pesantren menjadi kata kunci untuk mereka mendapatkan akses dari pemerintah. Dirjen Pesantren akan segera diresmikan. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia menyampaikan aspirasi agar guru madrasah swasta diangkat menjadi P3K. Terdapat sekitar 630.000 guru madrasah swasta di Indonesia. Sebagian masih menerima honor Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bagaimana kita Komisi 8 DPR RI memberikan masukan nanti kepada pemerintah, lebih khusus kepada Kementerian Agama, untuk mengangkat guru-guru honorer swasta madrasah yang menjadi P3K. Tanggal 11 Februari 2026, guru-guru madrasah ini ribuan orang sudah demo di depan kantor DPR RI Senayan, dan perwakilan mereka sudah diterima oleh pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI berkomitmen terus mengawal aspirasi tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Keuangan. Langkah ini memerlukan kajian menyeluruh, mengingat implikasi anggaran yang signifikan dan kebutuhan penyesuaian regulasi. Sejalan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi P3K, agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan keberlanjutan. Kita semua yang ada di Komisi 8 ingin memperjuangkan berdasarkan undang-undang, karena tanpa undang-undang P3K atau ASN dari madrasah itu tidak mungkin akan terjadi, karena sesuai dengan undang-undang Kemendiknas yang mempunyai hak untuk itu gitu. Oleh sebab itu tadi suasana kebatinan para guru-guru madrasah perlu kita perjuangkan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren dan madrasah memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin tertata dan perhatian terhadap kesejahteraan guru yang semakin diperkuat, diharapkan pendidikan keagamaan dapat terus berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI berkomitmen melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Takbir menggema di langit pagi, membawa cahaya keberkahan, hati kembali fitri, jiwa dipenuhi syukur ilahi.
Mari melangkah dengan cinta dan keikhlasan. Minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri mengajarkan kita bahwa bergembira itu hakikatnya adalah ketika kita mendapatkan karunia dan kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan kita betul menjadi orang-orang yang berbahagia di hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali di TVR 17, revisi Undang-Undang PPSK dimaksudkan untuk menjawab berbagai dinamika dan tantangan di sektor keuangan nasional agar lebih adaptif, kuat, dan berdaya saing. Dalam prosesnya, Komisi 11 DPR RI menegaskan pentingnya keterlibatan partisipasi publik, termasuk masukan dari akademisi, pelaku industri, dan masyarakat, agar penyempurnaan regulasi ini lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ekonomi hari ini. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Komisi 11 saat ini setengah menggodok dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait dengan pengembangan dan penguatan sistem keuangan, di mana memang merupakan penyesuaian dari keputusan MK sebelumnya. Dan pemirsa, beberapa isu memang muncul terkait dengan penguatan Bank Indonesia dan juga beberapa pengaturan terkait dengan kripto dan juga teknologi keuangan baru. Lantas bagaimana progresnya, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, yaitu Ibu Anies Biarwati. Ibu, izin Bu, pada hari ini Komisi 11 telah melaksanakan public hearing. Sejauh mana, apa saja yang dapat dibagikan, Bu? Iya, alhamdulillah pada hari ini konteksnya adalah meaningful participation ya. Jadi bagian dari pembahasan tentang amandemen atau tentang perubahan Undang-Undang P2SK adalah yang terpenting adalah bagaimana menjaring masukan-masukan dari publik ya. Masukan publik itu bisa dari asosiasi, bisa dari industri, dan juga tentu penting juga dari para akademisi. Dan masukan dari akademisi hari ini kita jaring dari berbagai universitas, dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dari UNS ya, juga dari industri, yang intinya adalah kita akan menjaring dan mendapatkan masukan-masukan, kita dengarkan dalam bentuk RDPU apa yang menjadi pandangan mereka, para akademisi ini, untuk agar undang-undang ini bisa menjadi semakin baik dan tentu bisa memperkuat sistem keuangan di Indonesia, begitu ya. Dan tadi juga dari 4 narasumber kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga terkait dengan kedudukan, memperkuat kedudukan OJK, memperkuat kedudukan LPS, memperkuat kedudukan Bank Indonesia, begitu ya. Intinya adalah bagaimana sistem keuangan di Indonesia ini bisa menjadi semakin baik, dan bagaimana undang-undang P2SK ini bisa semakin memperkuat sistem keuangan di Indonesia. Terkait dengan dari DPR sendiri untuk memastikan bahwa nanti revisi ini tentunya melibatkan aspirasi publik dan juga pemangku kepentingan, khususnya juga industri juga. Seperti apa, Bu sejauh ini? Iya. Untuk bisa memperkuat itu tentu masukan harus banyak ya, karena itulah pada masa sidang ini kita menjaring atau mengadakan RDPU dari berbagai macam asosiasi ya. Jadi asosiasi fintech itu juga dilibatkan. Kalau tadi sebut kripto, tentu juga masukan-masukan dari berbagai pihak juga penting ya. Kemudian asosiasi
akademisi juga penting. Dan ini memang rangkaian-rangkaian meaningful participation ini, rangkaian-rangkaian RDPU ini terus akan diadakan sebanyak mungkin masukan. Makin banyak masukan tentu akan semakin baik, sehingga ketika membahas itu banyak pandangan-pandangan yang akan menjadi bahan kita untuk dapat menjadi bekalan dalam membahas undang-undang. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat bertugas kembali Bu. Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Anis Piarwati, terkait dengan wacana atau masih menggodoknya dari RUU PP2SK, P2SK maksud kami. Dan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dengan penuh rasa syukur, kita rayakan hari kemenangan setelah Ramadan. Semoga kebersamaan ini membawa harmoni bagi keluarga dan negeri. Minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi awal baru untuk melangkah lebih baik. Dengan hati yang bersih dan niat tulus, mari terus berkarya dan mengabdi bagi sesama. Semoga keberkahan menyertai setiap langkah kita. Minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yakni pelarangan salat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa, bentuk nyata pelanggaran hukum internasional. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Di sini disebutkan pelarangan pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya terkait kebebasan beragama dan perlindungan tempat ibadah. DPR RI memandang tindakan tersebut tidak hanya melukai perasaan umat muslim di seluruh dunia, tetapi juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam berbagai konvensi internasional. Sebagai salah satu situs suci yang memiliki makna spiritual mendalam, Masjid Al-Aqsa seharusnya menjadi ruang aman bagi umat untuk menjalankan ibadah tanpa intimidasi maupun pembatasan. DPR RI menegaskan pentingnya komunitas internasional untuk tidak tinggal diam atas situasi ini. Dan melalui jalur diplomasi dan juga kerjasama multilateral, Indonesia akan terus mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk perlindungan hak-hak sipil dan keagamaan masyarakat Palestina. Langkah tegas dan solidaritas global diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang, serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan perdamaian dapat ditegakkan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke berita yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yakni terkait pengalihan tahanan rumah Gus Yakut oleh KPK tidak lazim. Mari bersama kita saksikan di layar kaca Anda. Di sini disebutkan anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas sebagai tahanan rumah merupakan hal tidak lazim dan perlu penjelasan yang transparan kepada publik. Mengingat KPK selama ini dikenal memiliki standar penegakan hukum yang ketat dan juga konsisten. DPR RI memandang bahwa setiap kebijakan dalam proses hukum harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa menimbulkan persepsi perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
Keputusan yang diambil dalam setiap tahapan penanganan perkara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika serta terbuka untuk diawasi. Oleh karena itu pemirsa, DPR RI mendorong adanya klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan juga profesionalitas. Itu dia pemirsa headline di media online pada hari ini yang membahas terkait pelarangan salat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa, bentuk nyata pelanggaran hukum internasional, serta pengalihan tahanan rumah Gus Yakut oleh KPK dinilai tidak lazim. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.